Halo semuanya, bersama gue Rain dalam lini podcast Terlelap Dalam Rasa, episode pertama. Sebelum dan sebelumnya, apa kabar? Sehat? Sehat aja ya, jangan sakit-sakit. Sebab kita sehat aja hidup udah berat, apalagi sakit, makin berat dah tuh. Terus gimana hari ini? Udah nembak? Atau udah ungkapin perasaan? Diterima nggak? Atau malah baru aja ditinggalin gara-gara gak pernah ngajak jalan? Makanya pacaran bermodal. Kalau belum ada modal, yang kerja dulu biar gak gagal-gagal amat pacarannya. Tapi gini gak sih? Pasti dari semua itu ada aja ya beberapa orang yang beruntung dalam hidup dapetin Superman atau Superwoman yang siap, sigap, dan sedia menemani dari miskin sampai kelak jalan-jalannya ke Berlin tuh. Oke, kita mulai ya. Pejamkan mata dan masuki bagian terdalam dalam rasa dan terlelaplah selamanya. Enggak. Gue baru episode pertama aja udah kebanyakan bercanda ya. Maksudnya, pejamkan mata dan masuki bagian terdalam dalam rasa dan terlelaplah dengan penuh pesona tentang aku dan perasaan. Judulnya aja udah berat, apalagi mau cerita sampai akhir. Gini nih, sebenarnya kita tuh siapa sih tanpa perasaan? Kita itu apa sih tanpa perasaan? Kita itu gimana sih jadinya kalau misalnya gak ada perasaan? Hikayat hidup tanpa perasaan itu kayak di saat nangis tapi gak ada air mata, di saat terluka tapi semuanya datar aja, di saat kita bahagia tapi gak ada senyuman, di saat kita ceria tapi gak ada tawa. Gimana sih kita sebenarnya kalau misalnya gak ada perasaan? Tapi sebenarnya kita dan perasaan itu sama kayak hubungan juga gak sih? Pas kita seneng, perasaan itu kayak gak boleh pergi dari kita. Perasaan itu harus sama kita terus, gak boleh ninggalin kita. Tapi di saat kita kecewa dan terluka, perasaan itu tiba-tiba jadi musuh kita. Kita gak mau deket-deket. Bahkan kalau misalnya perasaan itu udah di deket kita, mungkin bakal kita tendang. Seolah-olah kita gak mau ambil alih dan bertanggung jawab dengan semua itu. Tapi sebenarnya, kapan sih kita seutuhnya nganggap perasaan itu ada di diri kita? Benar gak sih? Selama ini itu kita cuma nganggap dia ada dan merasakan semuanya darinya, tapi kita nggak sepenuhnya menganggap bahwasannya dia itu berarti buat kita. Karena kita cuma menganggap dia ada ketika kita bahagia, ketika kita jatuh cinta. Tapi pas kita nggak ngerasain semua hal itu, yang ada cuma sakit, kita seolah-olah lupa untuk perasaan itu. Kapan sih sebenarnya kita kasih perhatian ke dia? Kapan sebenarnya kita betul-betul peduli sama dia? Kapan kita kasih cinta ke perasaan kita? Kapan kita kayak gitu? Yang ada, kita terlalu sering memberikan perasaan ke orang lain, padahal diri kita sendiri belum tentu udah pernah memiliki perasaan itu. Ngerti gak sih? Kayak kita semena-menanya, sebegitunya ngasih perasaan kita ke orang lain, dan padahal sebenarnya kita tuh pantas gak sih milikin perasaan kita itu? Atau kita tuh benar-benar pemilik dari perasaan kita gak sih? Kita udah
setulus apa sama perasaan kita sampai kita se-egois itu untuk memperlakukannya. Tapi segimananya kita gak menghargai perasaan, sekali lagi dan lagi-lagi perasaan itu di saat kita mau bahagia, dia pasti tuh datang lagi. Dan mau bagaimanapun kita buang dia pas kita terluka, dia tuh gak pernah benar-benar pergi. Dan lagi-lagi dengan egoisnya kita, pas kecewa kita buang tuh perasaan itu, seolah-olah semuanya salahnya. Padahal sebetulnya yang salah siapa sih? Yang jahat sebenarnya siapa? Kita atau perasaan itu? Tapi mau gimana pun kita gak nganggap, gak ngehargai, gak mencintai, bahkan benci sama perasaan kita sendiri, dia selalu setia loh. Dia gak tinggalin kita, gak lepasin kita, dan bahkan ikhlas terluka demi kamu aja. Jadi pertanyaannya, kita apa sih tanpa perasaan kita? Kita bisa gak sih menjalani hidup tanpa dia? Bisa gak sih ngerasa bahagia? Terus kalau misalnya kita bukan siapa-siapa tanpanya, kapan terakhir kali kita minta maaf atas perasaan sendiri? Kita cuman bilang, dan kita cuman harus bilang, maaf udah jahat, maaf udah se-egois itu menjadi tuanmu, maaf pas aku bahagia aku anggap kamu ada, tapi pas aku kecewa aku buang kamu ke dalam neraka kesedihan. Tak kupedulikan. Kapan juga terakhir kali bilang makasih ya udah jadi perasaan aku, makasih hati, makasih udah ada, makasih udah nemenin, makasih udah kuatin, serta terima kasih udah buat aku ngerti bahwa hidup di dunia ini itu berat. Kapan kita kayak gitu ke perasaan kita? Atau malah pertanyaan aku ubah, pernah? Apakah pernah kita kayak gitu ke perasaan kita sendiri? Sebagai manusia, kita memang egois ya. Dan aku pun ngerasa aku masih egois juga. Ketika aku bahagia, aku deket banget tuh dengan perasaanku. Aku sayang-sayang, aku peluk, aku cium, bahkan aku manjakan. Tapi ketika bahagia itu berubah jadi luka, seolah-olah aku gak pernah anggap dia ada. Tidak sampai sebatas itu, aku bahkan membencinya. Emang ya, kita itu keras kepala. Cuman ingat bahagianya, cuman mau enaknya. Tapi pas kita terluka, kita seenaknya mencampakkan perasaan itu seolah-olah gak guna. Namun terkadang dalam hidup, yang paling jahat itu mungkin bukan mantan. Dan yang paling buat sakit itu mungkin bukan luka. Tapi yang paling jahat itu kadang-kadang kita sama otak kita aja, yang bertindak semaunya dan gak mau bertanggung jawab atas perasaan yang menanggung semua itu. Bener gak sih? Kita ngelakuin itu, kita pengen itu, kita mau itu, semuanya kita lakuin sama otak kita. Tapi pas perasaannya yang terkena adalah luka, kita bilang, anjing banget ya hidup. Kita itu bajingan selama ini hidup dengan cara seperti itu. Sebab itu, di penghujung tidurmu dengan air mata,
atau penyesalan sebagai manusia yang jahat, esok pagi kita minta maaf ya dengan perasaan kita masing-masing dan bilang, maaf udah jadi bentuk dari luka untukmu, dan makasih masih selalu jadi perasaanku. Aku janji, detik ini dan selanjutnya kita saling menghargai dan melengkapi. I promise. Detik radio mulai terputus, selamat tertidur dan semoga esok menjadi pagi yang lebih baik. Bersama gue Ren dalam sudut ruang sepi di kamar kosannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Mimpi indah ya kalian.